Baik saudara, saya akan lanjutkan untuk bagian yang kedua, kata sudah selesai dalam Yohanes pasal 19 ayat 30. Kenapa saudara Yesus berkata sudah selesai? Ternyata sudah jauh ratusan tahun yang lalu sebelum Yesus lahir ke dalam dunia telah dinubuatkan di dalam Yesaya 53 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan sengsara kitalah yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Ternyata saudara, setelah kita belajar aspek sudah selesai hari kemarin, ada aspek yang lain sudah selesai yang telah dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5 mencatat dengan komplit. Yang pertama, apa yang diselesaikan Yesus, yaitu tentang pengampunan dosa. Luar biasa. Saudara, kita diampuni. Kenapa saudara? Karena di dalam kitab Galatia 3 ayat yang ke-13 itu sangat jelas disebutkan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30, tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, ia menguduskan, ia menebus kita. Ternyata kita menerima pengampunan. Pengampunannya yang sangat luar biasa. Yang kedua, saudara, di dalam Yesaya dikatakan penderitaan kita diubah menjadi berkat. Yesaya 53 ayat yang ketiga itu dikatakan, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9, saudara, katakan demikian, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Haleluya. Yang kedua saudara, penderitaan diubah jadi berkat. Yesus menderita di atas kayu salib supaya kita mengalami berkat. Dia yang kaya dijadikan miskin supaya kita yang miskin diperkaya olehnya. Yang ketiga, saudara, apa yang ditanggung Yesus? Tadi jelas sekali Yesaya 53 ayat yang keempat dan yang kelima. Bagian yang terakhir dikatakan, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Luar biasa. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 juga dikatakan di sana, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Jadi yang ketiga, saudara, sakit penyakit diubah menjadi kesembuhan. Dengan kata lain, karya salib sudah selesai. Yesus menggantikan hukuman terhadap diri kita, digantungkan kepada Yesus. Yesus mati atas kayu. Yang kedua, saudara, penderitaan kita ditanggung Yesus, sehingga berkatlah yang kita terima. Bilur-bilur yang ada dalam diri Yesus, saudara, ditanggungkan dalam tubuhnya, supaya kita yang sakit kita menjadi sembuh. Haleluya. Itulah sebabnya saudara, saya terus mendorong saudara, ketika saudara mengingat akan kata sudah selesai dengan 3 perkara ini, saudara, ada pengharapan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.